seorang teman saya yaitu hamba Tuhan juga, dia bercerita pada saya. Pada suatu saat ada seorang polisi yang datang membawa seorang laki-laki. Seorang pria yang mana dibawa ke gereja karena laki-laki ini berlumuran darah, saudara. Ternyata laki-laki ini memecahkan akan pintu gereja, dipecahkan dan langsung dia masuk ke gereja. Dia bingung karena di gereja tidak ada orang pada saat itu, dan dia terus lari ke kolam baptisan dan dia, waduh, semuanya nggak ada. Sampai di kolam baptisan, saudara, berlumuran darah semuanya. Karena orang ini ternyata memecahkan akan pintu, mereka cari semuanya. Orang-orang nggak ada, dan dia secara ketakutan, dan sampai akhirnya karena alarm berbunyi, maka dari itu orang ini dipegang, saudara, oleh polisi. Dan polisi ini ya karena alarm menelpon ya, tadinya pendeta ini nggak mengetahui, saudara. Pendeta ini nggak mengetahui apa yang terjadi, yang tahu hanya kaca depan pecah, ya, dan nggak tahu siapa yang berbuat karena alarm berbunyi, ya, dan ternyata polisi menangkap orang ini. Orang ini ternyata masih berkeliaran di situ, dan orang ini ternyata juga orang Indonesia, saudara. Pendetanya orang Indonesia, orang yang berbuat ini orang Indonesia. Ternyata orang ini ketakutan karena pada saat dia minum drug, ya, makan drug dan lain sebagainya, sampai dia confused, sampai orang ini kebingungan, dan akhirnya karena dia takut pada saat dia masih under influence daripada drug ini, dia takut kalau dia tidak masuk surga. Maka dari itu dia pikir, ya, dia ke gereja itu seperti surga, saudara. Dia bayangan dia surga itu seperti gereja itu seperti surga. Maka itu dia masuk gereja dan dia lihat gak ada orang, dia ketakutan sekali, bahkan cari sampai kolam baptisan. Dia kepingin sekali, waduh, saya gak ada kesempatan untuk dibaptis dan lain sebagainya. Dan sampai lumuran darah itu di kolam baptisan, saudara. Dan mencari gak ada. Dan dari kesaksian ini, saya ingin untuk setiap daripada kita tidak hanya mendengar akan cerita ini, tetapi biarlah kita boleh merenungkan, apakah saudara dan saya siap pada saat waktunya, atau kita ketakutan karena kita menemukan sesuatu yang semuanya sudah berlalu. Hari ini, saudara, saya ingin untuk setiap daripada kita, untuk kita bersama-sama, untuk kita selalu senantiasa waspada. Amin, saudara. Sorry, saudara. saya membawa fire alarm, ya. Dan saudara, hari ini, ya, seperti sebagaimana saudara mendengar akan alarm ini, saudara, tentu suatu suara yang tidak mengenakan akan telinga kita. Suatu suara yang mungkin bothering saudara. Suatu saat, pada saat rumah kita, waktu dibetulin, waktu Hurricane Ike, kita membetulin lantainya dan lain sebagainya, karena mereka memotong akan kayu di dalam rumah. Maka dari itu, karena asap, alarm itu bunyi. Setiap kali ada asap, ya, alarm itu bunyi. Dan akhirnya apa yang kita harus lakukan? Buka semua jendela, dan juga kita mencoba untuk ininya kita lepas, saudara. Ya. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita mendengar sesuatu yang tidak enak. Hari ini saya akan berbicara tentang neraka, saudara. Mungkin sesuatu yang tidak enak di dalam telinga kita. Banyak sekali, ya, kalau saya melihat pada saat ini, banyak orang tidak menyukai akan suara-suara yang mungkin dapat menegur kita. Tetapi saya percaya bahwa alarm ini sesuatu yang diberikan untuk memberikan tanda yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Amin.
Kalau alarm ini kita lepas, maka dari itu pada saat terjadi kebakaran dan kita tidak mendengarkan dan mungkin kita tidak selamat. Di dalam kehidupan saudara dan saya perlu untuk mendengar sesuatu peringatan demi peringatan daripada Tuhan. Salah satunya Tuhan memperingatkan apa yang ada di dalam firman Tuhan tentang neraka. Neraka adalah sesuatu yang real, katakan sama-sama. Neraka sesuatu yang nyata. Di dalam kehidupan kita banyak orang lebih menyukai mendengar sesuatu yang enak. Kalau sesuatu yang tidak enak, maka itu pindah ke gereja yang lain. Mungkin menerima sesuatu teguran, sesuatu yang nggak enak, pindah ke gereja yang mana lebih banyak ya sesuatu suara-suara yang mengenakan akan kehidupan kita. Saya mau untuk di dalam kehidupan kita, untuk kita juga mau menerima sesuatu akan alarm-alarm yang Tuhan berikan. Sesuatu tanda-tanda, sesuatu mungkin firman Tuhan yang dapat menegur akan kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar menginginkan sesuatu khotbah yang lucu. Kita tidak sekedar untuk mendengarkan khotbah yang encourage kita atau menghibur kita, tetapi kita mau untuk mendengar akan kebenaran akan firman Tuhan. Baik kita mendengarkan yang lucu, baik kita mendengarkan yang bisa men-encourage kita, semuanya itu baik dan benar, tetapi kita mau untuk mendengar sesuatu yang mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Maka dari itu biarlah setiap daripada kita siap. Pada saat ini saudara, saya banyak mendengar dan salah satu recent survey yang dikatakan bahwa 35% daripada orang baptis tidak percaya akan neraka dan hell. 54% dari Presbyterian tidak percaya akan neraka ya atau hell atau heaven. Ya, tidak percaya akan heaven, tidak percaya akan neraka. 58% Metodis tidak percaya. 60% Episkopal tidak percaya. They don't believe tentang apa? Hell. Sesuatu yang kalau kita boleh renungkan, kalau tidak ada hell, maka dari itu tidak perlu ada gereja. Kalau tidak ada hell, saya tidak perlu untuk berdiri di sini untuk menyampaikan akan firman Tuhan. Firman Tuhan kita dengarkan. Kita menjadi orang Kristen, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena adanya hell. Yesus Kristus tidak turun ke dunia for nothing. Yesus Kristus turun ke dunia karena adanya suatu yang kita sebut neraka. Ada amin saudara. Maka dari itu biarlah pada saat saya hari ini menyampaikan akan tentang firman Tuhan tentang hell, tentang neraka, sesuatu mungkin yang tidak mengenakan, sesuatu yang mengganggu akan mungkin hati kita, mengganggu akan pikiran kita. Mungkin kita tidak menyukai karena kita pikir sesuatu yang menakutkan. Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Tuhan kita Tuhan yang menghibur. Yes, Tuhan kita Tuhan yang menghibur. Tetapi Tuhan kita juga Tuhan yang menciptakan akan neraka. Seperti smoke alarm ini saudara, yang baru saudara dan saya dengarkan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mungkin membuat saudara kaget, membuat saudara terkejut. Seperti orang yang tadi ya, orang Indonesia yang kena pengaruh PCP. Brainnya sedikit mixed up antara sadar dan enggak, ketakutan karena dia pernah ke gereja. Pada saat dia ditanya, kamu tahu orang ini? Oh, dulu pernah ke gereja kita, dia katakan ya. Dan karena pernah mendengar akan firman Tuhan, orang ini menjadi ketakutan. Saya harap saudara mendengarkan akan baik-baik hari ini. Apa yang saya akan sampaikan dari firman Tuhan yang saya beri judul, semua orang seharusnya tahu tentang neraka.
Amin. Semua orang seharusnya tahu tentang neraka. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Saudara sudah menemukan? Kalau sudah, katakan amin. Haleluya. Oke. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam api ini." Ayat 25, kata Abraham, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa aku telah menerima Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Ayat 27, kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ayat 29, tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, jika tidak ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Suatu firman Tuhan yang menceritakan akan suatu kisah daripada Lazarus, seorang miskin, dan kisah daripada seorang kaya. Yang pertama yang saudara perlu, sebagaimana tema saya berikan, semua orang seharusnya mengetahui akan neraka, mengetahui tentang neraka. Satu hal yang perlu untuk kita tahu tentang neraka, neraka mungkin suatu tujuan bagi seseorang meskipun orang itu makmur di dunia. Yang pertama, perhatikan, yang pertama, bahwa neraka mungkin sebagai tujuan bagi seorang yang makmur dalam hidupnya. Saudara,
dalam perkataan daripada Tuhan Yesus ini, dia tujukan bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus ini tidak dikatakan kepada murid-murid yang setia. Perkataan Tuhan tentang perkataan ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, tetapi yang tidak hidup di dalam kebenaran. Sesuatu yang kita perlu mengetahui, bahwa di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam kehidupan kita seperti apa yang kita dengar daripada firman ini, seorang yang hidup di dalam Tuhan, tetapi hidupnya tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin hidupnya meskipun apa yang dialami adalah sepertinya semuanya beres, semuanya di dalam keadaan baik. Bahkan dikatakan di dalam firman ini, dikatakan bahwa orang yang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu, sesuatu yang halus, kain yang halus. Setiap hari ia bersukaria dalam apa? Dalam kemewahan. Sesuatu di mana orang ini kita lihat, orang ini sepertinya tidak ada sesuatu masalah apapun juga. Setiap hari tersenyum, setiap hari bersukacita, setiap hari ada sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Tetapi kita perlu apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa di dalam ayat ini, meskipun orang ini di dalam kenikmatan, meskipun orang ini di dalam sukacita, tetapi apa yang terjadi di dalam tujuan akhir, apa destiny yang dia tuju. Perhatikan saudara, sesuatu yang penting. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita berpikir, oh everything is okay. Mungkin Tuhan gak panis aku, Tuhan panis Lazarus. That's why Lazarus hidupnya dalam keborokan. That's why Lazarus miskin. Tuhan gak berbuat apa-apa untuk aku. Everything fine. Mungkin kita berbuat dosa sedikit, kita agak menceng-menceng sedikit, mungkin kita berpikir, oh it's everything okay. Kita berpikir kita akan menuju ke mana? Ke surga. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam orang ini? Orang kaya ini tidak menuju kepada sesuatu tempat yang dia pikir. Sepertinya orang ini berpikir mungkin apa yang dia alami semuanya berkat Tuhan. Sepertinya pada saat dia hidup di dalam lantai rumah yang berlantai yang bertingkat, oh this is blessing. Apa yang dia pakai, oh this is a blessing. Meskipun mungkin apa yang dia hasilkan dari hasil yang tidak benar di dalam bisnisnya, sepertinya kita tetap mengatakan, oh it's okay, it's fine. Nanti kita akan menuju ke sana. Kita perlu mengetahui apa yang saya katakan pertama. Neraka bisa menjadi tempat yang akan kita tuju. Meskipun mungkin kita makmur di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan kita berpikir kalau kita ini berbuat dosa dan Tuhan itu akan tinggal diam. Tuhan mungkin membiarkan kita. Jangan kita berpikir bahwa kita mempunyai masa depan yang baik. Jangan kita pikir bahwa kalau Tuhan tidak menghukum sekarang berarti neraka itu tidak ada. Jangan kita pikir kalau kita ini mungkin di dalam kehidupan kita, zaman ini adalah zaman komputer. Mungkin orang gak melihat semuanya, mungkin Tuhan pun juga kita pikir gak melihat. Pada saat kita sendiri, pada saat integriti kita diuji oleh Tuhan, pada saat kita mungkin tidak memikirkan akan semuanya ini, jangan sampai kita pikir bahwa Tuhan menghapuskan akan neraka untuk kita.
Hari ini mungkin kita makmur, mungkin kita tidak sakit-sakitan, mungkin kita sukses, mungkin kita hidup enak, mungkin kita vacation ke seluruh dunia, tetapi tetap hati-hati dengan destiny kita. Kita perlu cek di dalam kehidupan kita. Meskipun kita oke saat ini, meskipun semuanya baik, every day, setiap hari di dalam kehidupan kita, kita perlu melihat, are we going to hell or are we going to heaven? Ada amin saudara. Setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena orang kaya ini, kita lihat semuanya oke, semuanya baik. Kenapa orang ini ke neraka? Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang ini ke neraka? Orang ini ke neraka bukan karena dia kaya. Abraham juga kaya, tetapi dia masuk ke surga. Kekayaan tidak membuat sesuatu ukuran. Banyak juga, saya katakan, banyak juga akan orang miskin yang masuk neraka. Tapi banyak juga orang kaya yang akan masuk surga. Banyak juga orang kaya yang masuk neraka, banyak juga orang miskin ya yang masuk surga. Doesn't matter. Kaya atau miskin bukan menjadi suatu ukuran. Nah, lalu kenapa orang kaya ini kok bisa masuk ke neraka? Kita akan memperhatikan di dalam ayat yang ke-27. Dikatakan di dalam ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Dikatakan, kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa. Dia menyebut Abraham apa? Bapa. Because he is a believer. Karena dia believer. Amin. Abraham pun di dalam ayat yang sebelumnya mengatakan anak, di dalam ayat 25 mengatakan anak. Karena apa? Karena dia believer. Ya. Orang kaya ini adalah orang percaya. Dia katakan sebab masih dikatakan, aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan. Tetapi Abraham berkata, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar mendengar kesaksian itu. Orang kaya ini sudah mengerti akan kesaksian daripada Musa, kesaksian daripada nabi. That's why dia menyebutkan akan Abraham Bapa. Dia menyebut akan nama Bapa. Dia adalah orang yang kalau saya boleh katakan, dia adalah orang percaya, tetapi dia sebagai orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Dia tidak hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kenapa dia tidak hidup benar di dalam kebenaran? Karena di dalam ayat yang ke-20 dikatakan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21, dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahwa dikatakan orang yang kaya ini tidak melakukan apa yang Tuhan ingin. Firman Tuhan katakan, kasihanilah sesamamu manusia. Orang kaya ini mengetahui akan perintah daripada Musa. Hukum daripada Musa dia tahu, perintah daripada nabi-nabi dia tahu, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan daripada orang kaya ini. Bukan kekayaan yang membuat orang ini tidak masuk surga, tetapi yang membuat orang kaya ini tidak masuk surga, yaitu tidak melakukan kehendak daripada Bapa. Amin. Tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Maka dari itu orang kaya ini masuk di dalam penderitaan yang kita sebut neraka, saudara. Ia tidak hidup benar di hadapan Allah sebagaimana dia memperlakukan akan Lazarus. Dia mengetahui dengan mata dia mengetahui bagaimana Lazarus hidup, tetapi dia memperlakukan Lazarus di mana tidak ada kasih Allah di dalam hidupnya.
kebenaran Allah tidak ada di dalam hidupnya, dia hidup mengabaikan Lazarus yang lapar, mengabaikan